kembali di YouTube channel kita, The I Promise Community. Nah, pada kesempatan saat ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang anak muda yang sangat inspirational. Namanya adalah Herbert Jonathan, seorang musisi, pianis, dan go internasional. Ya, betul sekali. Namun ada story di balik kisah dia sebelum dia menjadi seorang musisi internasional seperti sekarang ini. Bagaimana ceritanya? Yuk kita temui aja langsung Herbert dan kita akan banyak ngobrol dengan dia. Oke? Sekarang kita sudah bersama dengan Herbert Jonathan. Terima kasih ya bro sudah mau untuk ngobrol-ngobrol dengan kita. Ya. It's nothing. Keren banget tadi permainannya. Puji Tuhan. Itu hobi ya? Hobi atau udah passionnya gitu mau main piano sampai sekeren itu gitu ya? Tapi itu satu tangan dua jam. Makanya dua tangan apalagi. Ini accident. Jatuh. Gua jatuh dan ya ini lah. Udah berapa lama? Udah lama sih. Jatuhnya sih dari April, operasinya ya dari Juli kemarin. Jatuhnya tuh karena Kepelintir. Tangannya kepelintir dan ya tangan nggak bisa dipakai lagi. Nah, kita akan nanya-nanya lebih lanjut nih soal passion kamu. Apakah benar itu passion kamu atau gimana? Soalnya biasanya kan seseorang tuh hebat karena memang dia love what they do. Bagaimana dengan kamu? Sekarang sih sudah jadi passion. Tapi dulunya enggak. Dulunya tuh nggak suka musik ya. Oh ya? Kok bisa ya? Gimana ceritanya? Gimana? Oke. Gini nih. Dari kecil dipaksa. itu umur berapa? Umur 6 sampai 9 tahun. Dipaksa. Ayo les. Nggak mau, nggak lari. Malah kabur, pura-pura sakit. Dan adalah alasannya. Padahal ya nggak suka lah. Karena dipaksa, tapi sebenarnya maksudnya orang tua baik ya. Selalu baik maksudnya orang tua ini. Dan biasalah anak-anak muda kan. Saya juga anak muda. Suka merontak gitu lah, suka ngelawan. Akhirnya ya begitulah ceritanya. Lalu saya stop dan mau berontak salah satunya dengan belajar martial arts, bela diri. Itu bilang sama orang tua nih, gue nggak mau belajar musik nih, gue maunya berantem. Itu waktu umur ya habis umur 9 tahun itu. Habis itu kan saya dibilang orang cengeng kan, nggak bisa berantem, ini lembek banget kayak cewek. Jadi lah belajar kungfu, akhirnya belajar kungfu gitu, mau nunjukin gue nih kuat nih gitu kan. Akhirnya sekalian juga bilang mau nyokap bokap orang tua maksudnya, ya gue nggak mau main piano lagi gitu. Jadi akhirnya ya belajar kungfu, ditonjok-tonjok. Berapa lama tuh? Lama,
lama sampai. Berarti jago banget dong sekarang ya? Enggak juga lah. Kayak Jet Li gitu ya? Jet Li itu model gue. Tiap hari nonjok-nonjok nih sampai push up ke jari. Jadi push up gitu sengaja biar keras jarinya gitu ya. Jadi biar nggak bisa main piano lagi. Jadi kalau ingat-ingat soal kungfu ya, lu lebih jago sekarang main piano atau kungfu? Masih inget dong? Dua-duanya lah ya, mungkin jurusnya mungkin sekarang malah lebih jago piano. Nah terus gimana akhirnya lu bisa main piano lagi? Oke, gini nih, ini agak aneh ya ceritanya ya. Jadi pas SMA, gue naksir orang cewek, gue malu-malu kan ini, aduh seneng banget ya sama cewek. Nah, cewek ini tahu kalau aku naksir sama dia pakai kesempatan, tapi dengan hal yang baik. Jadi dia bilang gini, ya udahlah, Herbert suka gue, kayaknya gue butuh pianis di gereja, di chapel. Haji mumpung ya? Iya, haji mumpung. Lalu dia bilang, Herbert, ya, lebih manis lah bicaranya. Gitu. Malu lah ditiru kan orang tiru. Herbert, kamu bisa nggak main piano buat chapel, buat gereja? Ya nggak mungkin lah. Oh nggak bisa. Ayolah, kakakmu bisa? Nggak bisa. Gue nggak mungkin bisa. Ayolah Herbert. Jadi kayak dirayu gitu kan, jadi kayak aduh nggak enak juga deh ya, aduh gimana ya, tapi gue udahlah Herbert, satu lah gue sekali aja. Akhirnya gue nurut juga gitu, akhirnya main lagu apa nggak tahu, jadi belajar chord biasa, jing cerek jung jok 3 chord gitu, mainnya dikunci C semua. Yang penting jalan gitu kan ya. Akhirnya ya udah, dia seneng, wih bagus ya, main lagi dong. Waduh, main lagi minta ampun. Akhirnya dibuat di schedule, langsung di schedule, dan nggak bisa bilang enggak cerita itu kan. Akhirnya pendek cerita, jadi pianis terus di gereja. Akhirnya mau nggak mau latihan kan. Terus ceweknya dapet gak? Enggak lah. Gimana udah usaha akhirnya malah menunjukkan. Nah, tapi Tuhan punya rencana yang lain ya. Ya bukan rencana Tuhan, mungkin gua suka-suka mungkin ya, tapi Tuhan pakai itu. Kesempatan itu tuh dipakai untuk push aku. Dan dari situ mulai sempat mikir, aduh, kalau tiap kali disuruh main lagu gereja, mau nggak mau harus latihan. Nah tapi latihan di mana nih? Sudah terlanjur bilang orang tua gue nggak mau latihan kan malu kan? Mau bilang lagi orang tua, Mam, gue mau main piano lagi, nggak mau, jual mahal dong istilahnya. Akhirnya belajar sendiri. Belajar sendiri, nggak ada yang ngajarin dong? Nggak ada, lalu dengar lagu apa yang kira-kira bisa show off gitu loh. Ini lagu keren ini. Akhirnya belajar lagu klasik sih, kayak keren banget ini. Coba-coba akhirnya, bisa juga. Walaupun jelek, tekniknya salah-salah gitu loh. Dan awalnya dari sana. Tapi dari situ saya yakin Tuhan arahkan pelan-pelan. Berarti ini amazing juga ya, maksudnya gini, kamu bilang tadi kan di awalnya bahwa kamu tuh nggak suka banget main piano. Terus akhirnya aku melihat sekarang ini kamu tuh use so professional gitu loh untuk memainkan piano. Bagaimana Tuhan men-switch dari sesuatu yang kamu nggak suka, akhirnya kamu jadiin sesuatu yang kamu expert banget gitu. Ya memang ini so interesting. Aku nggak bisa bayangkan sampai gimana aku suka musik. Dan bahkan jadi guru juga, saya nggak suka jadi guru. Dulu, kalau ada guru kelas kayak diketawain, bapak ini, kok nggak mau jadi guru deh. Istilahnya kayak ngatain guru, akhirnya jadi guru. Nah jadi ya memang ceritanya menarik, saya ceritakan dikit. Jadi gini nih, memperpendek cerita yang panjang, saya sudah sampai di college, di kuliah. Dan bekal musik saya ya main-main lagu gereja gitu dengan belajar sendiri. Nah, pas sudah di kuliah, saya ambil medical technology. Oh, beda dong berarti. Beda banget. Lalu mau jadi medical, lalu mau jadi dokter hewan, mau jadi pilot, mau jadi apapun, but not music. Nah, saya ambil medical technology, tiba-tiba ada satu orang yang bilang, kayaknya kamu bisa musik. Dalam hati, tahu dari mana lo gitu kan? Enggak, gue punya feeling lo tahu musik. Oke. Dilupain kan? Ini orang kayaknya aneh gitu. Nggak lama ada lagi orang bilang, kamu pasti bisa musik. Kamu juga bisa main piano kan? Main piano yang giringin gue. Aduh, nggak bisa. Ayolah,
dipaksa juga gitu loh. Akhirnya didorong-dorong, di schedulein main piano. Akhirnya bertambah, lalu banyak banget orang bilang, "Hei, kayaknya kamu jadi musician aja lah gitu, musisi aja." Akhirnya nggak tahu kenapa dipaksa orang itu ada dorongan hati juga. Ini kenapa ya orang-orang ini memaksa dengan musik terus? Akhirnya memperpendek singkat cerita, saya coba ikut audisi. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, ada audisi musik. Kalau saya diterima, mungkin jalan Tuhan." Sebenarnya karena masuk kuliah musik ada ujiannya. Harus ada level tertentu gitu ya. Nah, aku rasa ujianku ini, bukan ujian apa, permainanku sangat jauh. Nggak mungkin bisa tembus. Jadi saya bilang sama Tuhan, "Yaudah, gua ujian. Kalau memang nggak tembus ya memang go. Bukan ambil musik gitu, nggak cocok memang. Coba-coba tes." Dan kamu ngerasa pasti bakal lulus kan? Nggak bakal lulus, nggak tahu tekniknya. Ujiannya aja udah ada levelnya, harus ada main requirement lagu-lagu ini, Bach, Beethoven, dan Chopin atau lagu-lagu romantik period lainnya. Aduh, susah banget. Yaudah, coba aja, bagi cuy, ambil semua pieces-piecesnya, dengerin, belajar sendiri. Nggak ada guru piano dan tekniknya pasti salah kan. Latihan sendiri, ngotot. Akhirnya saya ambil entrance exam dalam berapa bulan tuh, cuma 3 bulan gitu persiapannya. Lalu ambil ujian dan selesai ujian. Guru-gurunya bilang, "Wah, Herbert, terus terang ya, permainan kamu ini jelek banget. Banyak salahnya. Teknik kamu tuh sangat kacau. Tapi ada tapinya. Musiknya itu kayaknya enak didengar, bisa dirasakan. Kamu pas ujiannya." Jadi saya bukan lulus, bisa masuk entrance examnya, saya pas dan masuk musik. Jadi saya kaget, saya bilang, "Tuhan, nggak mungkin." Saya mau lari lagi tapi akhirnya ya udahlah. Udah terlanjur janji sama Tuhan, ini mungkin saya coba ambil musik. Dan dari situlah awal dari semuanya. Jadi setelah akhirnya kan kamu masuk ke college, so you start to love music, is it? Nggak langsung ya? Nggak langsung. Jadi itu ada struggle-nya lagi? Iya, pelan-pelan. Nah, oke. Musik, bolehlah belajar piano. Tapi oh ya, sebelumnya kamu suka musik apa ya, kalau boleh tahu? Sekarang Lebih fokus sebelum kamu masuk ke saya suka lagu-lagu rock, lagu hip hop sometimes, lagu-lagu cinta, lagu-lagu pop itu yang meluluhkan hati, yang buat sedih. Itu lagu saya. Terus sekarang masih suka? Enggak. Udah enggak. Nah, jadi akhirnya karena kan kita juga dengar ya, kamu kan banyak sekali pelayanan di musik. Nah, artinya berarti musik kamu yang sebelumnya itu udah kamu tinggalin dong? Ya, sudah. Itu kan cuma kayak denger aja, nggak main ya, main juga. Main apa? Maksudnya main piano, musik dari musik yang. Iya, main gitar, main berapa instrumen cukup tahu lah. Tapi itu buat diri sendiri kali ya, kalau kayak Ya. di kamar. Tapi kalau untuk pelayanan enggak kan? Iya, nggak kepikiran ke sana. Nantinya baru mulai ke pelayanannya. Jadi memang, iya, ada beberapa cerita pas sudah mau melayani Tuhan itu selalu ada tantangannya, selalu ada setan bekerja sampai membuat kita nggak mau melayani Tuhan. Contohnya, saya pertama kali suka main piano di gereja, di assign main piano. Pas lagi tengah-tengah main piano, ada orang lagi sirik gitu, lagi cemburu sama saya, maju di depan umum, lagi acara gereja dong. Cepetan, mainnya lebih cepat. Di depan umum, malu banget kayak, aduh, mau melayani Tuhan. Udah kesel gitu kan? Iya, jadi akhirnya mau lari tuh, gak mau lah melayani Tuhan dengan gini. Tapi ya. Terus apa yang kamu lakukan setelah ada orang itu? Lanjut aja. Iya, lanjut aja, tapi pas selesai ya sedih lah, nangis kan. Udah gitu, ya itu satu. Lalu ada tantangan lain, contohnya saya disuruh jadi pemimpin paduan suara. Aduh, nggak mungkin suka lah itu. Paduan suara itu kan paling benci lah. Nggak mungkin suka memimpin orang gitu. Saya nggak biasa dengan orang lain gitu ya.
Jadi belajar piano dan suka piano pun sudah hebat. Tapi mimpin orang, aduh nggak suka. Disuruh mimpin paduan suara. Dalam hati, aduh gimana ini. Bahkan mencetin notnya paduan suara aja bisa nangis gitu kan. Saya kan nggak suka lah gitu pokoknya dengan ribut-ribut dan banyak orang. Akhirnya jadi pemimpin paduan suara. Pertama kalinya mau melayani, mau mimpin kondak gitu, tiba-tiba membernya datang berdiri. Lo nggak bisa mimpin lo, turun aja, main piano aja lo. Nyebelin, nggak ada. Tangan lo keras banget, kondak kayak besi aja gitu. Kan malu kan di depan umum. Akhirnya, iya, saya mau ngomong, dipotong terus. Udahlah, kaku apa sih nih, tangan besi ini. Saya panggil aja tangan besi. Ya memang tangan saya kaku banget, main piano juga kaku, kondak kaku. Itu lagi kuliah dan sambil kuliah sambil melayani gitu. Dan diledek-ledek orang. Jadi ada kamu gimana pas udah melayani tetapi kok nangis dikecilin gitu saya ya? berdoa tuh kayak Tuhan tolonglah saya mau melayani, nggak bisa itu. Tolonglah supaya masalah ini hilang. Semakin berdoa masalahnya hilang, masalahnya datang. Saya dulunya pikir ini nggak ada Tuhan, maksudnya nggak jawab doa saya gitu loh. Tapi setelah saya pikir-pikir nantinya udah belakangan akhirnya, memang benar. Kadang-kadang kita mau minta berdoa biar nggak ada masalah, Tuhan izinkan masalahnya datang biar kita lebih kuat. Justru dengan belajar dari kesalahan-kesalahan itu, saya belajar lebih banyak. Oh, ini ya caranya melatih orang. Oh, begini ya caranya membuat penyanyi-penyanyi ini lebih hebat gitu loh. Lebih mencari tahu tekniknya, belajar lagi ya. Jadi saya yakin Tuhan izinkan, bukan Tuhan berikan. Tuhan izinkan kesalahan saya diekspos biar saya bisa melihat kekurangan saya. Dan biar saya belajar dan rendah hati gitu, terima, oh nih saya ini salah, saya ini kurang. Kan manusia nggak mungkin lah mau ngaku kan. Pasti kita nyalain orang lain, pasti nyalain, ini membernya jelek nih. Emang membernya jelek-jelek, bandel-bandel, saya salahin balik dulu. Ini gara-gara membernya nih, nggak becus. Tapi setelah saya pikir-pikir, sebenarnya salah saya juga. Saya nggak bisa mimpin dengan baik, dan dan saya tidak bisa membuat mereka lebih bagus. Iya memang membernya jelek, tapi saya harus buat lebih bagus, dan saya harus evaluate akhirnya ya. Iya, ini kesalahannya bukan di member aja, di saya juga gitu loh. Jadi saya semakin belajar. Jadi Tuhan juga seiring perjalanan interest kamu juga diubahkan dan juga karakter kamu juga diubahkan. Iya, sangat. Jadi memang pelan-pelan ya Tuhan tunjukkan terang-terangnya itu. Jadi terang kecil akhirnya harus dijalani, lalu terang kecil ini membuka ke terang yang lebih besar. Pertamanya dari suka aja, suka musik, lalu piano, dari piano ke paduan suara nyanyi. Dan sebenarnya dulu saya suka orkestra, tapi kenapa nyanyi? Gue bingung kan, Tuhan kenapa nyanyi? Saya nggak suka nyanyi, nggak bisa nyanyi, suara juga nggak bisa. Tapi setelah saya lihat-lihat dari semua rencana Tuhan, saya harus belajar menyanyi. Kenapa? Kalau melatih orang nggak punya instrumen, nggak punya biola, apa yang diajarin, apa yang kita bisa melayani dengan lebih mudah? Menyanyi. Orang kan bawa suaranya kemana-mana gitu. Jadi dengan pengalaman ini, saya belajar banyak bagaimana membuat orang yang nggak bisa nyanyi jadi bisa nyanyi. Satu hal yang menarik yang saya perhatikan, boleh tahu nggak sebelumnya kamu cita-citanya mau jadi apa sih? Saya dulunya, saya pasti nggak pernah terpikir dong mau jadi seperti sekarang nih seorang nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Mau jadi astronot, mau jadi detektif. Itu kayak cita-cita waktu kita masih kecil ya. Iya, mau jadi detektif nih, mau jadi dokter. Tapi yang benar-benar kamu pengen, kamu mau jadi apa sebelumnya? Astronot. Nggak mungkin Okay. bisa. Matematikanya nggak begitu bagus, kimianya nggak bagus. Artinya kalau aku lihat ya, rencana kamu tuh benar-benar diubahkan 180 derajat ya. Dari istilahnya ada kan yang misalnya mirip-mirip ya. Let's say, aku mau jadi dokter, akhirnya aku jadi nurse. Ya kan itu agak mirip-mirip ya, walaupun nggak nyampe dokter. Tetapi ini dari sesuatu yang kamu nggak suka ya. Ini menjadi satu inspiration sih buat aku pribadi bahwa Tuhan itu bisa mengubah
interest kita itu bisa jadi 180 sesuai dengan rencana dia. Yeah. Walaupun memang awalnya kita nggak suka dan itu bukan rencana kita sama sekali. Gitu. Exactly. Nggak terpikir malah. Yeah. Jauh banget. Kayak nggak mungkin lah. Musik tuh impossible. Saya suka semua semua mata pelajaran. Saya suka banyak hal. Ya, mimpinya banyak pokoknya. Tapi musik nggak mungkin. Pianis nggak mungkin. Konduktor apalagi, aduh, minta ampun. Mungkin tanya semua member-member saya dulunya. Nggak mungkin saya suka, dan mereka tahu cerita-cerita saya lebih detail gitu. Ini tidak mungkin kecuali Tuhan yang turut campur tangan. Jadi I do what I hate. Ya, itu dia. Terus. And the more I hate, the more God let it be there. Jadi in the end, the more I hate, the more I love. Dari kamu yang nggak suka musik, akhirnya keren banget. Terus udah gitu, dia kan nggak suka ketemu banyak orang. But that's what you do, right? Iya. Harus mimpi. Sekarang malah kamu harus seperti itu. Harus dengan orang terus. Semakin mau lari, semakin diekspos ini ketemu banyak orang. Dan sekarang justru kamu malah menyukai dengan apa yang kamu kerjain sekarang kan? Sekarang saya bisa bilang yes, puji Tuhan. Nah sekarang tadi kita kan ngeliat permainan kamu nih, itu ternyata masih satu tangan, dua tangannya pasti jauh lebih hebat lagi. Nah tadi aku juga terkesima sih ketika kamu bilang bahwa kamu belajar untuk menerima rencana Tuhan kan. Artinya bahwa dengan apa yang terjadi dengan tangan kamu juga rencana Tuhan. What do you say about that? Yeah. And how do you feel gitu dengan keadaan kamu? Apakah kamu marah juga atau gimana? Saya puji Tuhan, kecelakaan ini nggak terjadi long time ago, lama sebelumnya. Kalau lama sebelumnya saya bisa mengutuk Tuhan, ini apaan ini? Saya nggak terima, tapi sekarang puji Tuhan saya bisa lebih damai hati untuk menerima segala keadaan, dan mungkin saya di tahap dimana saya bisa lebih berserah. Ya saya yakin dengan segala keadaan kita masih bisa dipakai Tuhan. Dengan segala kekurangan kita bisa dipakai Tuhan, dan of course kita tambah kekurangan itu menjadi bukan kekurangan lagi, kita develop gitu, kekurangan yang kita ada. Luar biasa ya, maksudnya kamu mendapatkan satu insiden tetapi you're so wise, you know, to say such things dan memberikan kekuatan. Kamu pernah nggak sih mengalami satu kejadian yang even worse than this? Oh banyak. Oke. Oke, boleh diceritain ya? Iya. Banyak banget sampai susah dihitung sebenarnya. Tapi ada beberapa yang paling menarik, dan ini beberapa ini yang membuat saya benar-benar terbuka. Ada namanya Tuhan. Mujizat yang nggak bisa disangkal. Ini kuasa Tuhan. Ini contohnya satu, saya pernah ke negara Filipina. Di Filipina terkenal kalau mereka ini jual senjata bebas. Jadi suatu malam saya naik bisnya ada 2 jalur kursi, daerah kiri dan kanan. Saya masuk dari depan ke agak belakang, tengah agak belakang. Nggak ada pintu keluarnya ya. Saya sampai ke satu tempat yang saya suka, posisinya enak banget gitu, ada jendela dan strategis. Bagi saya strategis. Terus ada tas. Saya mau duduk, saya mau minggirin tas itu, tapi ada orang berdiri, jangan duduk sini, lo minggir ke sana aja. Saya pikir, siapa nih orang? Oke lah, duduk aja di sebelah lain. Saya duduk di jalur sebelahnya, deket sama tas itu, masih duduk. Lalu beberapa orang datang mau duduk di sana, dilarang juga sama orang ini, lo duduk di tempat lain gitu, suruh minggir. Jadi banyak orang mau duduk di kursi itu disuruh minggir. Akhirnya saya santai-santai ya, nunggulah kapan bisnya ini jalan gitu ya. Habis sudah kurang lebih 10 menit gitu loh, tiba-tiba ada SWAT, polisi ya, SWAT kan, yang khusus untuk something happen lah gitu. Jadi SWAT datang bilang, minggir, semua keluar, evakuasi. Ada bom di tas, ada tas. Jadi ternyata tas itu bom. Dan dievakuasi, semua lari kan, semua lari menuju pintu keluar, gak ada pintu belakangnya. Jadi semua lari menuju pintu keluar, dan saya, wah, kaget, bom.
Saya langsung lihat nyari orang yang mau stop gitu, yang melarang kita hidup di sana. Saya mau lihat dan sebenarnya mau terima kasih sih. Makasih ya Pak, sudah melarang gitu. Saya mau nyari orangnya nggak ada di situ. Nggak ada. Nggak tahu kemana. Saya waktu itu mikir mungkin orangnya lari terlalu cepat gitu ke depan, nggak mungkin tapi juga ya, karena pintunya cuma satu gitu loh. Jadi nggak tahu orangnya di mana. Jadi kamu terselamatkan dari bom itu ya? Saya sampai sekarang masih bingung orang itu dari mana. Tapi dia lihat ya, setiap orang mau duduk dia bilang. Iya, disuruh minggir dan saya disuruh minggir. Kalau saya minggirin tas itu, boom, meledak. Nggak boleh bergerak ya? Nggak bisa. Tasnya itu ada bom. Iya, maksudnya nggak bom boleh yang nggak bisa digerakin ya. Itu satu. Terus. Lalu di Filipina, saya di Filipina ingat banget dua cerita ini. Satu di jeepney, tau kan jeepney ini angkotnya mereka ya. Jadi angkot tradisionalnya mereka, saya lagi mau tur, saya mau melayani Tuhan. Paduan suara yang saya nggak suka, ya paduan suara bagi yang saya tidak suka. Saya teks semua murid-murid saya, di mana lo? Ini sudah mau ke airport ini, semua paspor murid saya di tas itu. Saya marah-marahin mereka di handphone, ayo cepetan, jangan terlambat. Pas lagi ngeteks ini, hot-hotnya ngeteks, tiba-tiba bukan maling, perampok. Saya di tengah jeepney, tas saya di sini, di depan. Dan saya kayak orang Korea, bagi mereka tuh orang Korea banyak duit. Sebenarnya nggak juga gitu ya. Jadi saya ngeteks hot-hotnya, lagi dirampok satu-satu. Semua dirampok, tapi saya dilompatin. Jadi orangnya datang, ada tas, serius, dilangkahin, pinggirin, lalu langkahin lagi, yang semua dirampok. Saya kaget tengah-tengah sudah mau habis itu. Maksud bukan habis, sudah mau selesai ngerampoknya istilahnya. Lagi ngetek kagetnya, rampok, langsung saya lempar handphonenya kan. Handphonenya paling penting, kalau nggak ada koneksi ke orang lain, bahaya. Misalnya barang dirampok nggak apa-apa lah gitu. Akhirnya kaget, lalu ingat Tuhan, tolonglah. Tapi sudah terlambat sebenarnya sih, cuma sudah diluputkan Tuhan. Nyari Tuhannya belakangan gitu. Tuhan udah bekerja dulu. Ya, kadang-kadang kan kalau sudah banyak masalah baru ingat Tuhan gitu kan. Aduh Tuhan, gimana Tuhan? Tapi ya berkat saya nggak tahu logika apa sampai bisa dilewatin. Badan saya kan gede, nggak gede banget, tapi gede lah, nggak mungkin nggak kelihatan kan. Semua orang dirampok, saya dilewatin. Tuh ada nggak sih orang-orang pada bertanya-tanya? Gak ada, semua pada panik, kan semua cuma mikirin. Iya, tak kaget kan, lagi stopan merah, lagi santai-santai juga dirampok. Dan kalau di Filipina dirampok, ada backupnya, ada orang lain di luar, dan memang ada orang lain di luar, dan bukan senjata biasa, pistol. Istilahnya itu hati juga loh. Iya. Semua itu memang hidup mati kita selangkah menuju maut. Dan dua kasus ini di negara Filipina membuat saya terbuka bahwa ada kuasa mujizat. Itu baru di Filipina. Ada lagi berarti di tempat yang lain? Oh iya, di Thailand. Nah, Thailand ini ada satu yang unik. Negara itu hampir semua mayoritas penduduk tidak membunuh ular. Oh ya? Ya, saya kebetulan kampus saya di. Jadi kalau ada ular gimana dong? Kalau ada ular, ya dihususin. Diambil ularnya, ditangkap doang. diminggirin, dilempar ke ujung. Iya, karena tetangga saya telepon satpam, ada ular. Oh iya, diambil, datang dilempar ke ujung. Dalam hati saya ya sama juga bohong gitu kan. Jadi kan dia datang lagi. Negara itu nggak boleh membunuh ular sebenarnya. Bukan nggak boleh, agamanya melarang membunuh ular karena mereka percaya pada karma kayak gitu ya. Jadi anyway, saya kampus saya mengajar di tempat yang jauh dari keramaian, alias banyak pohon-pohon. Mungkin bisa dibilang hutan. Jadi memang indah banget, sangat nyaman, tapi ular di mana-mana. Jadi suatu hari saya ada selesai acara gereja. Ada puji Tuhan, Tuhan itu baik, kan saya berdoa, lalu pulang naik motor, ini lurus, pas tepat tikungan, mau naik ke atas, itu malam-malam by the way. Jam berapa tuh? Kurang lebih 9:30-an.
Oke, Saya mau pulang dari gereja. Jadi naik motor itu pas lagi tikungan, pas lagi ular piton lewat. Gila. Ular pitonnya jalan gini dan kayak mau buat apa lagi kan, itu kayak satu detik kurang lebih saya harus ambil keputusan mau ngapain ini. Akhirnya pikir saya kalau lindes pasti saya mental. Ularnya tebel kayak gini kayak paha gitu, panjang kurang lebih 3 meteran, nggak tahu sih, nggak jelas. Pokoknya saya rasa 3 meteran gitu. Pas Gina mau nabrak itu, saya langsung pikir oke, harus tabrak di depannya, harus menghindar, nggak mungkin saya tabrak. Pas saya menghindar, saya jatuh karena saya kurang cepat menghindarnya. Pas saya jatuh, saya terhimpit dengan motor saya, sepeda motornya. Dan saya langsung tiba dong berarti? Ya, kaki ini kan, jadi nggak bisa gerak. Lalu saya yang dipikiran hanya apa? Piton. Piton di bawah, langsung entah tenaga apa, saya bisa angkat itu motor. Saya keangkat dengan satu kaki. Dan pas keangkat satu kaki gitu, pas ularnya lagi mau gait kaki saya. Dan saya ngelak, bener-bener sangat dekat dan nggak kena. Saya ngelak langsung oke, nggak kena kan. Ularnya nggak agresif, dia cuma kaget. Jadi dia langsung pergi ke tempat lain. Jadi dia cuma mau makan atau mau gigit saya karena kaget aja, saya rasa ya. Akhirnya menghindar. Tapi itu sangat dekat. Itu kalau saya terlambat saya pasti di-grab sama ular itu kuasa Tuhan bisa kayak ada power, ada tenaga. Saya dan cepat, tenaga itu cepat dan tepat sebelum terlambat. Tapi di jalan itu ada lampu. Kok bisa tahu maksudnya pas dia? Nggak langsung di bawah lampu, tapi ada lampu di beberapa jadi ada cahaya meter ya. Jadi makanya kelihatan. Ya. Itu piton. Terus ada lagi sama apa namanya? Kobra. Ini di tempat yang sama, Thailand juga di sini. Yes, di kampus yang sama. Tapi ini agak naik dikit, sudah mau keluar. Serem juga ya kampusnya. Sebenarnya dengan banyak ularnya ya. Tapi kalau di kotanya nggak ada ya? Di kotanya nggak ada. Cuman daerah ini dulu. Kotanya ular-ularnya sudah masuk kebun binatang. Kalau nggak udah dimakan mungkin. Karena beberapa dari mereka juga makan ular. Walaupun karena nggak boleh makan ular, akhirnya dijual juga ular itu di pasar gitu. Nggak tahu lah, aneh. Anyway, pokoknya ya gitulah. Oh ya, ini yang piton tadi ya. Sudah naik ini nanjak mau keluar kampus. Ada batang. Batang ini pas sudah deket sama motor saya, ternyata itu bukan batang. Ular. Wih. Ini lagi jalan, ini lagi nanjak kan susah. Merinding nggak sih sebenarnya ular aja? Yang nanjak itu saya nggak sempat merinding karena saya cuma mikir. Enggak, saya cuma mikir saya harus pergi cepat gitu. Jadi kaget loh. Ini apa nih? Jadi ada piton, bukan piton, apa? Kobra. Langsung diginin. Pas lagi mau dipatok, saya pas lagi menghindar gini. Nggak kena maksudnya. Nggak kena. Jadi pas banget dia lagi patok, saya lagi ngangkat. Gila, itu mungkin karena kamu bermain kungfu kali ya. Iya. Karena itu luar biasa sih menurut aku. Biasanya ngeliat itu di film-film gitu loh. Sebenarnya bukan saya. Iya. Iya, sepertinya Emang saya cuma bisa bilang berkat Tuhan ada dan Tuhan pakai kemampuan ya, badan saya kebetulan waktu itu sangat atletik dan sangat sehat. Jadi saya lebih sergap dengan keadaan-keadaan darurat seperti ini. Dan Tuhan langsung klik, bahaya, langsung refleks. Iya. Wow, perlindungan Tuhan ya luar biasa Iya. sih. Jadi kamu dengan adanya pekerjaan kamu sebagai pelayan Tuhan di bagian musik, so you really realize bahwa Tuhan tuh memang ingin kamu berada di melayani di musik ya. Iya. Dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa sih. Iya. Ini masih belum relate ke musik ya, banyak pengalaman-pengalaman yang relate ke musik juga sih. Tapi ya apapun pengalaman itu, walaupun tentang musik atau bukan tentang musik, sebenarnya itu dituntun Tuhan, dibuka Tuhan pelan-pelan pikiran saya, biar saya bisa
biar saya bisa mengenal rencana Tuhan lebih dalam. Dibuka semua kekurangan saya. Dan bahkan saya bisa merasakan bahwa manusia ini tidak ada kekuatan yang bisa dibanggakan tanpa Tuhan. Karena semua hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Kecelakaan, banyak banget kecelakaan itu. Saya hampir kena meninggal atau apa. Lalu pelayanan tentang musik. Saya melayani Tuhan dengan choir, dengan anak-anak. Saya nggak ada duit saya tuh pas-pasan gajinya. Nggak ada, maksudnya sekolah juga nggak bisa membantu student kan. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, kita mau melayani Tuhan dengan musik, nggak ada duit, bisa nggak buat mujizat gini loh, dari mana gitu. Berdoa, lalu murid-murid saya ini banyak dari mereka nggak punya paspor, nggak punya duit lah benar-benar. Saya berdoa, Tuhan, saya bukan orang bisnis yang bisa nyari duit. Saya cuma bisa minta, Tuhan, tolonglah buka mana uang yang Engkau sediakan, karena murid-murid ini membutuhkan. Dan ini bukan konsep untuk kesenangan kita, ini konsep untuk melayani Tuhan. Pasti Tuhan akan buka jalan. Itu doa saya. Adalah orang yang belum ateis, orang ateis bisa buka. Lo perlu duit nggak? Dikasih. Wow. Tiba-tiba tuh. Itu saya ingat tuh 300.000 berapa yuan, mata uang China. Dikasih. Lalu besoknya lagi, murid-murid nggak punya tiket pesawat atau nggak punya paspor, dibuka. Adalah orang yang memberi. Jadi selalu ada cara Tuhan untuk melengkapi yang kurang. Apalagi kalau itu untuk pelayanan nama Tuhan. Itu murid-murid itu dari gereja apa dari sekolah? Dari sekolah ada, dari gereja ada. Jadi memang banyak choir. Saya melayani banyak choir itu. Jadi dari setiap choir, setiap pelayanan siapapun dan apapun latar belakangnya, ada selalu berkatnya. Amazing. Ya. Kamu punya tips nggak sih buat anak-anak muda yang mereka confused dengan rencana hidup mereka, gue mau jadi apa, kok gue harus melakukan pekerjaan yang gue nggak suka, yang sebenarnya itu membawa satu kebaikan buat mereka, dan bahkan that could be God's way for them gitu, atau God's plan for them. Kalau saya bilang, tips yang saya mau bagikan adalah be faithful, and from that faithfulness, God will lead to His success. Jadi kita harus setia, yang penting setia dulu. Nah, dalam kesetiaan itu nanti Tuhan akan tunjukkan sukses yang Tuhan rencanakan. Jadi sukses manusia itu berbeda dengan yang Tuhan rencanakan. Jadi kan kita punya standar sukses. Sukses ini seperti ini, sukses ini seperti itu. Jadi terkenal kayak Michael Jackson, contohnya gitu kan. Kalau nggak kayak Michael Jackson nggak sukses, kalau nggak banyak penggemarnya nggak sukses. Nah itu kan cita-cita kita, tapi cita-cita Tuhan berbeda. Kalau kita setia, Tuhan akan tuntun satu-satu ke arah yang lebih benar, ke arah yang lebih benar. Akhirnya kita sampai ke tujuan yang Tuhan sudah sediakan. Kalau kita setia, nah itulah sukses itu, sukses di mata Tuhan. Jadi ada quotation, saya suka quotation ini. We are not called to be successful, we are called to be faithful. Jadi kita terpanggil bukan untuk menjadi sukses, karena sukses itu urusan Tuhan, ya. Kita dipanggil untuk menjadi setia. Yang penting setia dulu. Itu yang saya mau bagikan. Wow. Well, thank you for the inspiration. Sama-sama. Nah, satu lagi ya, aku mau bertanya nih. Sebelum mungkin nanti juga ada yang mau bertanya ya. Bagaimana sih kamu menghadapi struggle ketika kamu dalam melayani Tuhan? Karena somehow kadang-kadang capek juga ya melayani Tuhan. Udah aku memberikan energi, memberikan semua, terus ini obstacles kapan ya berakhir gitu? Dan apakah melayani Tuhan itu selalu ada obstacles atau bisa nggak sih happy juga gitu melayani Tuhan? Jadi pertanyaannya adalah
bagaimana menghadapinya gitu ya. Ya memang kalau dulu saya nggak mungkin bisa jawab ya, tapi karena saya di posisi sekarang ini saya bisa berikan jawaban. Caranya adalah ya seperti yang tadi saya bilang, setia dulu, jalani dulu aja. Kalau ada struggle, masalah, berdoa, iya, lalu kita jalani dulu. Kita coba untuk bersabar dan coba. Kita harus bersabar sebenarnya. Itu yang lebih tepat. Jadi kita sabar dulu, tunggu dulu, Tuhan pasti buka jalan. Kalau kita sabar, kita tunggu Tuhan buka jalan, Tuhan pasti luruskan semua langkah-langkah kita. Dan saya sering berdoa, Tuhan, saya bingung nih, mau kiri atau kanan gitu ya. Saya karena bingung, saya nggak tahu tanda-tandanya, saya mau coba ke kiri Tuhan. Tapi kalau saya salah, tolonglah luruskan. Ya itu, kita harus kasih decision juga, dijalani dulu. Lalu setelah kita jalani, Tuhan luruskan. Oh nah, bukan itu jalannya. Jadi Tuhan nggak mungkin tinggalkan kalau kita benar-benar minta tuntunannya. Mungkin jawabannya bisa dari orang lain. Tanda-tandanya kan bisa macam-macam ya. Bisa tanda-tandanya dari hati nurani kita yang Tuhan berbicara. Ada dari orang lain yang setia pada Tuhan. Bukan orang sembarangan, of course kan. Kalau orang yang nggak tahu Tuhan lalu ngaco-ngaco nasehatin kita, ya kita nggak mungkin percaya gitu ya. Tapi adalah orang-orang yang dipimpin Tuhan untuk meluruskan jalan-jalan kita. Jadi kalau ada masalah-masalah yang tadi seperti dibilang, ya coba berserah sepenuhnya, minta tuntunan Tuhan dan jalani dulu. Jadi sambil jalan sambil nyapu gitu loh. Jadi dijalanin aja ya. Ya contohnya, jangan berhenti di tengah jalan. Iya, contohnya kita mau jalan dari ujung ke ujung, rumahnya berantakan. Banyak orang nunggu rumahnya bersih dulu baru jalan. Kalau saya bilang sambil jalan sambil bawa sapu. Makanya tadi bilang nyapunya sambil jalan gitu. Jadi memang berantakan tapi jalani dulu aja. Tuhan berkatilah saya dan saya jalani. Tuhan akan meluruskan. Sambil jalan sambil nyapu. Gak mungkin kita nunggu bersih dulu umumnya ya. Jadi jalani, Tuhan tidak bakal tinggal diam. Luar biasa. Oh ya, one last question. Kamu punya nggak pengalaman yang unforgettable dalam pelayanan kamu? Saya pernah dengar bahwa kamu pernah bawa teman-teman choir ya untuk tampil di depan Pak Presiden ya. Boleh dijelasin nggak pada waktu itu? Ya, bagi saya itu memorable tapi not too special. Spesial. Ya, Special. of course special ketemu Pak Presiden. Waktu itu ketemu Pak Presiden SBY. Tapi memang itu sangat spesial. Saya bilang sangat spesial, tapi it's just God use me. Tuhan bawa saya dan menggunakan saya untuk melayani diplomatik, acara diplomatik. Dan tapi itu bagi saya ada lebih spesial lagi, yaitu dimana saya merasakan ketidakberdayaan saya dan hanya kuasa Tuhan. Jadi saya ingin itu ada konser dan setiap choir di kampus saya harus menyanyi, wajib menyanyi. Dan itu di acara gereja berbau religius. Semua choir hebat-hebat itu, choirnya kelas atas istilahnya. Dan choir saya itu nggak mampu, saya yakin. Latihannya berantakan, jelek-jelek. Dan saya ingat bisa itu dengan iron hand. Ingat saya kan dibilang iron hand nggak bisa conduct. Tuhan, saya nggak tahu, hopeless. Saya sudah belajar setengah mati cara conduct, kayaknya jelek banget tangan saya gitu kan. Dan diledek orang, diketawain orang, tapi ini buat nama Tuhan. Bagaimana nih? Saya ingat di satu tempat saya bertelut itu di garden, di taman. Jadi sebelum konser itu saya berdoa sungguh-sungguh, saya berlutut sujud dan benar-benar mintanya sangat minta, Tuhan,
saya tidak mampu, saya sudah melakukan apapun yang terbaik dan selalu gagal. Tapi paduan suara ini mau melayani Tuhan. Kita semua mau melayani Tuhan. Tolonglah berikan berkat, berikan mujizat bahwa Tuhan itu ada. Karena ini bukan choir saya, bukan paduan suara saya. Ini milikmu. Saya berdoa, sujud, saya bertelut di tengah-tengah taman itu, gelap-gelap. Karena ya itu tamannya nggak banyak lampu lah di zaman itu. Jadi memang gelap dan saya berdoa sujud, minta tuntunan Tuhan. Akhirnya saya ke tempat acara dan saya konser, menyanyi lagu pujian. Waktu menyanyi, saya nggak tahu suara dari mana itu. Istilahnya nggak keren banget, nggak bisa dibilang. Malaikat kali yang bernyanyi. Itu yang orang semua bilang. Jadi kan choir-choir lain nyanyi hebat, tangan, jadi kayak konser sih sebenarnya. Acara gereja jadi kayak konser ya, aneh ya. Tapi anyway, jadi mereka semua tepuk tangan, wah hebat. Tapi pas choir saya nyanyi, saya sendiri juga nggak tahu suara dari mana. Ini it's just different gitu. Tapi di lagu terakhir ada 2 lagu ya. Lagu pertama grand, wow, that's different sound. Saya merinding tuh. Lagu kedua, saya ingat judulnya Di Bawah Salib Yesus, Beneath the Cross of Jesus. Itu lagunya simple. Selesai lagu terakhir, boom, semua orang nggak bilang apa-apa. Not even saying amen or clap. Dan stop. Semuanya tenang, hening. Saya juga ngomong ini, kayak kita keluar. Jadi sempat ada saat pause itu. Iya, itu mungkin masa-masa mereka Terkesima. Iya, terkesima. Apa ya, terkagum juga Ya, ya. pas keluar, semua orang kayak kaget dan semua orang bilang, wih, kita sampai nggak bisa bilang apa-apa. Suara dari mana? Dan banyak sekali yang nggak bisa clap lagi karena mereka sudah sangat terjamah dan sampai menangis tersentuh. Menangisnya bukan menangis cengeng, tapi menangis tersentuh hatinya kayak, ya beda kuasa itu. Lalu saya nggak tahu kenapa selesai nyanyi tuh bulu kuduk saya ini berdiri terus kayak nggak mungkin bisa nyanyi kayak gitu ya. Dan saya kembali ke taman yang sama, saya berdoa dan saya nangis sujud dan saya benar-benar nangis sampai cium tanah sebenarnya, terus terang. Dan saya mulai saat itu saya mulai berjanji sebenarnya kayak, Tuhan, ternyata iron hand ini yang orang ledek-ledekin masih bisa dipakai Tuhan. Dan sampai sekarang saya selalu ingat The Iron Hand. Itu nama julukan saya, yang saya selalu ingat. Yang teman saya sering ledek, hey Herbert, The Iron Hand, tangan besi. Ya, memang saya tetap tangan besi, tapi tangan besi ini Tuhan pakai menjadi mujizat. Di paduan suara, di main piano, dan itu bisa saya bisa saya testify, mengingatkan saya selalu bahwa manusia tidak bisa berbuat banyak tanpa Tuhan. Iron hand ini nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan begitu. Ya, tangan saya sakit dan saya sudah pasrah, ya Tuhan, dengan satu tangan pun misalnya tangan ini tidak sembuh, saya yakin Tuhan punya rencana tersendiri. Iron hand is iron hand. Maybe iron handnya hanya satu tangan kali ini, nggak apa-apa. Tapi Tuhan pasti buat mujizat. Ya, jadi ini mengingatkan saya juga kalau hanya Tuhan yang bisa membantu kita. Iron hand dan this one, new problem. Saya selalu ingat Tuhan. Oh, masalah iron hand. Ingat Tuhan. Wow. Ada siapa yang mau tanya ini ya? Kan sebagai anak muda gitu ya. Biasanya kalau anak muda kayak gini kan maunya kan happy dong, enggak jarang untuk berpikiran ke arah rohani. Ya, apa yang mendorong Herbert untuk bisa maksudnya, oh ya aku dipakai Tuhan
ke musik? Maksudnya apa yang mendorong Hebat itu mau menurut gitu loh, maksudnya mau terjun ke pelayanan gitu. Banyak kan anak muda kayak umur segini kan maunya happy aja, nggak mau yang kayak kerja pelayanan buat mereka tuh nggak keren gitu. Iya, terus terang dulu saya juga sempat ateis, sempat nggak percaya Tuhan. Saya mungkin bukan ateis, agnostik mungkin. Jadi saya nggak percaya apa-apa, nggak percaya siapa-siapa. Dan saya coba cara-cara yang aneh. Teman-teman yang saya punya dulu nggak begitu bagus, saya coba langkah-langkah yang salah. Tapi satu yang saya bisa bersyukur sebenarnya tetap karena kuasa doa. Karena mami saya dan papi saya, ibu dan bapak saya, mereka convert, mereka dari tidak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mereka berdoa selalu. Itu yang saya bisa bilang. Entah sesesat apapun saya, kuasa doa dari orang tua saya ini punya pengaruh yang kuat. Itu satu. Itu mungkin abstrak ya, tapi saya yakin itu pengaruh yang besar. Dan dua, ya seperti yang tadi saya bisa testify, dengan banyaknya mujizat-mujizat ini, Tuhan tunjukkan bahwa saya tidak bisa hidup tanpa tuntunan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan. Mungkin tidak semua orang bisa mendapat mujizat yang sama atau punya mujizat. Banyak dari mereka mikir, nggak ada mujizat makanya saya nggak datang pada Tuhan. Nah itu mungkin salah mereka ya. Tapi mungkin saya sudah tahap tinggi gitu loh, tahap tinggi bandel ya. Jadi Tuhan benar-benar buka mata saya, hey ini bangun. Dan mungkin juga Tuhan punya rencana, hey saya mau pakai kamu menjadi something lah, menjadi someone yang Tuhan akan gunakan di masa depan. Jadi Tuhan buka, hey tolong sadar gitu loh. Jadi saya harus melewati masa-masa sukar atau mujizat-mujizat yang membuka mata saya. Jadi kayak, iya, tanpa Tuhan tidak mungkin gitu. Jadi bagaimana bisa membantu anak muda? Nah, saya cuma bisa bilang hidup kita ini sangat singkat, anak muda ya. Semua anak muda ini kita bisa meninggal kapan saja. Kalau kita nggak pakai waktu sebaik mungkin, pasti menyesal. Dan saya cuma bisa bilang ada namanya hukum alam yang Tuhan berikan, yaitu apa? Yang kita tabur kita akan tuai. Dulu saya suka tidur malam, begadang, makanan nggak sehat, dan badan saya langsung ambruk. Tapi begitu saya rubah lifestyle saya, itu hukum alam yang Tuhan berikan itu nyata, dan saya jadi lebih kuat, lebih sehat, dan berkat Tuhan saya lebih cepat pulih kalau sakit. Ya, itu kalau kita jaga kesehatan. Jadi memang apapun yang Tuhan sudah bilang itu akan terjadi. Kita perlu turutin. Jadi nggak tahu bagaimana merubah anak muda. Saya cuma bisa kasih pandangan ini. Ingat, waktu kita ini sangat penting. Kita tidak bisa buang-buang dengan hal-hal yang nggak berguna. Menurut saja, menurut apa yang Tuhan bilang, nggak mungkin nggak terjadi kalau Tuhan bilang. Turutin. Hukum alam. Satu lagi, sekarang apa arti pelayanan buat kamu? Pelayanan bagi saya adalah service. Itu bahasa Inggrisnya ya. Oke. Pelayanan memberikan apa yang kita punya dengan maaf ya, bahasa Indonesia saya agak kacau juga nih. Bahasa Inggris juga kacau. Mandarin boleh, Mandarin. Enggak, saya bukan nanti orang. Saya cari di kamus. Ya, anyway. Ya. Berikan apa yang terbaik yang kita punya. Nah, itu deh. Jadi pelayanan adalah memberikan yang terbaik yang kita punya untuk Tuhan, untuk sesama, seperti kita berikan pada diri kita juga. Dan yang terbaik dari kita ya, Mas. Aduh, luar biasa ya.
walaupun banyak sekali kata-kata inspirasi yang sudah kamu sampaikan, ya, which is itu inspire me a lot. Kamu ada pesan khusus nggak buat anak muda yang nonton acara kita pada saat ini? Yang saya bisa bilang, anak muda, saya juga muda. Kita semua anak muda kok. Ingatlah Tuhan pada masa mudamu. Amin. Ada saatnya dimana kita akan menyesal nantinya kalau kita tidak mencari Tuhan di masa muda kita. Setia terhadap segala perkara terkecil sekalipun, dan kita akan menjadi setia pada perkara besar. Jadi apapun hal terkecil yang Tuhan sudah berikan atau tunjukkan, ikutin dulu. Dengan hal kecil ini itu akan menjadi besar. Tuhan akan tuntun pada perang yang lebih besar. Jadi itu. Amin. Herbert, thank you so much. Oh, you're welcome. Untuk berbagi cerita dan inspirasi, semoga ini menjadi berkat juga buat teman-teman yang menonton. Sukses terus dengan pekerjaannya, karirnya juga, pelayanannya di musik. Tuhan memberkati, dan jangan bosan-bosan untuk berbagi atau memberikan inspirasi buat mereka yang membutuhkan. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton acara kita. Jangan lupa subscribe, like, subscribe, dan give komen ya. Jangan lupa juga pencet lonceng ya supaya dapat info-info yang selanjutnya. Yes. Yang terbaru. Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye.